الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering memberikan motivasi, spirit, dorongan kepada para sahabat. Di antara spirit yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yumhu Allah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah kalian aku tunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Seakan-akan mereka butuh dihapuskan dosa-dosanya, seakan-akan mereka butuh untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dullana 'alal khair, tunjukkan kepada kami kebaikan-kebaikan tersebut ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, isbaghul wudu 'ala al-makan wa kathratul khutha ila al-masajid wa intidharu as-salat ba'da as-salat fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak disenangi. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Dan yang ketiga, menunggu antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya. Dan itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amaliyah-amaliyah jamaah sekalian yang bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak disenangi, dalam kondisi kita tidak menyukai. Kapan itu? Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Apalagi kalau mendatang musim dingin, malamnya hujan, kita tidur di kamar menggunakan AC, terbangun tengah malam jam 2, jam 3, rasanya berat untuk berwudu, rasanya berat untuk menjalankan salat. Seakan-akan kita ingin meneruskan tidur kita sampai dengan subuh. Maka kalau kondisi demikian, kemudian kita berwudu, sempurnakan wudu kita, maka insya Allah itu di antara amaliyah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita. Nabi SAW pernah mengancam para sahabat Nabi SAW yang mereka berwudu dalam kondisi tidak sempurna. Pada saat Rasulullah perjalanan pulang dari perang menuju kota Madinah, ada sebagian rombongan sahabat yang tertinggal dari rombongan Nabi. Ketika mereka sampai pada rombongan Rasulullah, mereka tertinggal melaksanakan salat asar. Maka kemudian mereka wudu ya, dengan terburu-buru. Maka Nabi SAW melihat pemandangan bahwasannya mereka tidak mencuci kakinya, tidak membasuh kakinya, tapi hanya diusap saja. Maka Nabi mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit kaki-kaki yang tidak terbasuh dengan air, dengan ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita cek jamaah sekalian, bagaimana wudu kita, bagaimana taharah kita sebelum kita menjalankan salat. Apakah wudu kita sudah benar? Apakah wudu kita sudah sempurna? Apakah wudu kita sudah baik?
Maka mari kita lihat bagaimana cara wudu kita. Jangan sampai kemudian wudu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tapi rupanya mohon maaf mungkin kurang benar, kurang tepat. Akhirnya wudunya tidak sah. Ini yang pertama jamaah sekalian, isbaghul wudu 'alal makan. Menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak disukai. Yang kedua, kasratul khutwa ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah. Nabi tidak mengatakan perbanyak langkah menuju masjid, tapi Nabi mengatakan perbanyak langkah menuju masjid-masjid. Artinya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kalau kemudian panggilan azan berkumandang dalam keadaan safar maupun mukim, maka kita penuhi panggilan tersebut, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara. Kalau misalkan jamaah sekalian, ada di antara jamaah sekalian yang mungkin tinggalnya agak jauh dari masjid ini, kalau memungkinkan berjalan kaki, kemudian sampai masjid ini masih bisa melaksanakan sholat sunnah, masih ikut berjamaah, apalagi menempati shaf yang pertama, maka silahkan itu dilakukan. Tapi kalau kemudian rumahnya agak jauh dari Masjid Al-Muhajir, sepertinya dari waktu azan sampai iqamah ini cepat, akhirnya harus menggunakan kendaraan supaya tidak tertinggal sholatnya, supaya tidak masbuk, dan bisa mendapatkan shaf yang pertama, maka itu juga boleh dilakukan. Namun afdalnya adalah dengan kita berjalan kaki, karena itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pahala. Kaki-kaki yang melangkahkan ke masjid ini ada jejak kaki yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu ada satu suku di kota Madinah di zaman Nabi SAW, namanya suku Bani Salamah. Tinggalnya jauh di ujung kota Madinah. Mereka harus berjalan kaki dari ujung kota Madinah menuju Masjid Nabawi. Ketika ada panggilan azan, mereka harus jalan. Selesai sholat, mereka pulang. Ada panggilan azan, mereka datang lagi. Jauh perjalanan. Maka terdengar kabar mereka ingin pindah di dekat-dekat Masjid Nabawi, karena di situ masih ada kapling-kapling yang kosong. Maka kabar ini sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan mereka, Nabi bertanya, apakah betul kabar tersebut? Maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah, tempat tinggal kami jauh di ujung kota Madinah. Kami harus berjalan berkilo-kilo menuju Masjid Nabawi ini, capek dan seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan spirit kepada mereka, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, tetaplah kalian di tempat tinggal kalian. Sungguh jejak langkah kaki kalian menuju rumah Allah akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya mereka tidak jadi pindah jamaah sekalian, mereka tetap di ujung kota Madinah. Ini yang kedua, yaitu kasratul khutwa ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid-masjid. Kemudian yang ketiga, yaitu intidharus salat ba'da salat, menunggu antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya. Dan mungkin ini sering kita lihat jamaah-jamaah kita mungkin yang menunggu antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya, yang waktunya tidak pendek, waktunya agak pendek maksudnya, ya tidak terlalu panjang menunggunya, yaitu antara salat maghrib dengan isya. Sebagian jamaah kita melakukan demikian, daripada pulang mungkin ya, kemudian duduk di masjid, ngaji, tilawah, zikir dan yang lain sebagainya, maka ini termasuk di dalam intidharus salat ba'da salat, menunggu antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya. Di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang senantiasa duduk di masjid sampai dia keluar dari masjid. Nabi mengatakan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat-malaikat Allah, mereka akan mendoakan salah seorang di antara kalian dengan satu doa.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, karena dia tetap di tempat salatnya sampai dia keluar dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jamaah sekalian, di antara amaliyah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak kita senang. Yang kedua, perbanyak langkah menuju rumah Allah. Dan yang ketiga, menunggu antara satu waktu salat dengan waktu salat berikutnya. Semoga apa yang sedikit disampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan juga jamaah pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita dan yang lain sebagainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum kami tutup, kami informasikan, mohon maaf kemungkinan kami belum bisa melanjutkan witir nanti bersama dengan panjenengan karena kami ada qiyamul lail jam 2 malam di Surabaya, dan kami menutup salat malam kami nanti dengan witir sekitar jam 3 insyaallah taala. Sehingga setelah tarawih, mohon maaf kami izin untuk undur diri terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.